Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikhlatu Zaidah, NIM 1908110031, kelas 5A Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Pengembangan Model dan Strategi PBSI. Dosen pengampu Ibu Feni Nurfadilah, Magister Pendidikan. Halo teman-teman, mari kita belajar bersama. Teman-teman, apa itu model pembelajaran discovery learning? Menurut Sandalam Roiskia tahun 1998 halaman 22, discovery learning adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip yang dimaksud dengan proses mental tersebut antara lain mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Selain itu, menurut para ahli lain yaitu Jerome Bruner adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis, contohnya pengalaman. Pengertian dari model pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan oleh siswa tersebut. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Model pembelajaran discovery learning pada guru dan siswa saling dituntut untuk aktif dalam proses belajar mengajar agar bisa menciptakan produk pendidikan yang lebih baik. Karakteristik discovery learning, ciri utamanya dalam belajar menemukan yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam discovery learning. Menurut Jerome Bruner, model penemuan atau pengajaran penemuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, penemuan murni. Pada pembelajaran dengan penemuan murni, pembelajaran terpusat pada siswa dan tidak terpusat pada guru. Siswalah yang menentukan tujuan dan pengalaman belajar yang diinginkan. Guru hanya memberikan masalah dan situasi belajar kepada siswa. Yang kedua yaitu penemuan terbimbing. Pada pengajaran dengan penemuan terbimbing, guru mengarahkan tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog, sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan sesuai dengan rancangan guru. Generasi atau kesimpulan yang harus ditemukan oleh siswa harus dirancang secara jelas oleh guru. Yang ketiga yaitu penemuan laboratori. Penemuan ini adalah yang menggunakan objek langsung dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif, merumuskan, dan membuat kesimpulan. Penemuan ini dapat diberikan kepada siswa secara individual atau kelompok. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan discovery learning, yaitu ada 6. Yang pertama, stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Pertama-tama pada tahap ini pelajar diharapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan yang menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PMB dengan mengajukan pertanyaan atau anjuran membaca buku dengan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada siswa agar memecahkan masalah. Yang kedua, problem statement.
pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Langkah yang ketiga yaitu data collection, pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat yaitu langkahnya data processing. Pengolahan data. Menurut Shah, data ini merupakan kegiatan mengolah data informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan wawancara ini diklarifikasi, ditabulasi, bahkan perlu hitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Langkah yang kelima yaitu verification, pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang terakhir yaitu langkahnya generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap ini menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari model discovery learning. Yang pertama yaitu teknik ini mampu membantu siswa mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua yaitu siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi sehingga dapat kokoh tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Yang ketiga, dapat membangkitkan kegairahan belajar pada siswa. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Selanjutnya yaitu kelemahannya yaitu yang pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Yang keempat, dengan teknik ini, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja. Penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.